Pernah nggak sih Anda masuk ke kedai kopi langganan, terus pas cium aromanya dan seruput kopinya, rasanya tuh pas banget, persis seperti yang kita harapkan. Kayak ada sihirnya gitu kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Dan ternyata, ini sama sekali bukan sihir. Entah itu latte buat semangat hari Senin atau cappuccino santai pas weekend, rasanya tuh selalu sama, selalu enak, familiar gitu. Gimana ya caranya mereka bisa begitu? Jawabannya, ternyata ada di satu kata kunci yang super penting. Nah, ini dia jawabannya, konsistensi. Kedengarannya simple ya, tapi ini bukan sekedar kata loh. Ini tuh semacam filosofi yang jadi nyawa setiap kedai kopi yang hebat. Anggap aja ini janji mereka ke kita, para pelanggan. Janji kalau rasa kopi enak yang kita nikmati kemarin, bakal kita dapetin lagi hari ini, besok, dan seterusnya. Inilah yang bikin ngopi itu bukan cuma minum, tapi jadi sebuah ritual yang kita percaya. Oke, jadi gimana caranya konsistensi ini dijaga? Nah, buat ngerti itu, kita bakal ngintip dapur mereka. Kita akan ikutin seharian penuh aktivitas seorang barista. Benar-benar dari sebelum kedai buka, sampai lampunya dimatiin di malam hari. Yuk, kita mulai petualangannya. Bagian pertama, kode konsistensi. Nah, gimana sih kode ini bekerja? Intinya, ini semua tuh dibangun di atas fondasi yang kokoh. Serangkaian prosedur dan ritual yang super presisi. Ya, anggap aja ini resep rahasia mereka buat mastiin setiap cangkir kopi itu standarnya sama persis. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Fajar dari secangkir espresso sempurna. Perjalanan kita dimulai pagi-pagi buta, di kedai kopi yang masih sepi banget. Jauh sebelum ada pelanggan pertama, justru disinilah pekerjaan paling penting dimulai. Di sini fondasi untuk seharian penuh diletakkan. Coba deh lihat ritual paginya. Ini bukan sekedar cetek, nyalain mesin, terus selesai. Oh, bukan. Ada pemanasan dulu 30 menit, ini biar suhunya stabil. Terus ada yang namanya backflush. Itu tuh kayak cuci mukanya mesin, buat ngebersihin sisa kopi kemarin biar rasanya fresh. Portafilternya yang gagang logam itu juga dipanasin. Tapi yang paling penting dari semuanya, kalibrasi grinder. Nah, setiap langkah ini tuh bagian dari sainsnya untuk memulai hari dengan sempurna. Tujuannya apa sih? Ya ini, buat nyetel atau dial-in resep espresso yang sempurna bahkan sebelum pelanggan pertama masuk. Dan ini kuncinya, mereka itu proaktif. Barista nggak nunggu ada yang komplain kopinya aneh baru dibenerin. Justru sebaliknya, mereka aktif berburu rasa yang pas setiap pagi. Mencari sweet spotnya, titik di mana rasanya paling enak. Biar apa? Biar kopi pertama yang Anda minum rasanya sama nikmatnya dengan kopi terakhir yang mereka buat sore nanti. Lalu, apa sih yang mereka cari waktu kalibrasi itu? Nah, ini dia resep dasarnya. Untuk 1 kali double espresso, barista itu harus menyeimbangkan 3 hal utama. Pertama, dosis. Ini berat bubuk kopinya. Kedua, hasil. Ini volume espresso cair yang keluar. Dan ketiga, waktu. Berapa lama air mengalir lewat kopi itu. Tiga-tiganya ini harus pas, harus harmonis, biar rasanya seimbang. Selain resep tadi, ada satu kekuatan besar yang bekerja, yaitu tekanan. Tepatnya 9 bar. Ini adalah standar tekanan air panas yang mendorong keluar saripati kopi. Biar kebayang ya, 9 bar itu kira-kira 9 kali lipat tekanan udara normal di sekitar kita. Kuat banget. Tekanan yang pas inilah yang bisa memeras keluar semua minyak dan rasa enak dari bubuk kopi. Selain tekanan, ada lagi nggak kalah penting, suhu air. Angka ajaibnya itu ada di antara 90 sampai 96 derajat Celcius. Kenapa harus di rentang itu? Soalnya kalau kedinginan nanti kopinya jadi asem, rasanya tipis gitu. Tapi kalau kepanasan, wah bisa gosong dan pahit banget. Jadi presisi suhu ini benar-benar jadi kunci. Oke, bagian selanjutnya, meracik minuman klasik. Nah, setelah semua persiapan teknis dan sains di pagi hari beres, sekarang saatnya seni pertunjukannya dimulai. Dengan espresso yang udah sempurna sebagai dasarnya, kita lihat gimana minuman-minuman klasik favorit kita dibuat. Anda sering bingung nggak apa sih bedanya cappuccino sama latte? Kelihatannya mirip ya kan? Nah, basisnya sama-sama double shot espresso. Tapi kuncinya ada di susu. Kalau cappuccino, itu perbandingannya seimbang. Sepertiga espresso, sepertiga susu panas, dan sepertiga busa tebal di atasnya. Kalau latte, susunya jauh lebih banyak dan busanya cuma tipis. Nah, resep yang presisi inilah yang bikin pengalaman minumnya jadi beda banget. Oke, dari semua variabel yang udah kita bahas, ada satu yang mungkin paling penting, paling sering diutak-atik sama barista, yaitu ukuran gilingan atau grind size. Anggap aja ini kayak setir utama mereka buat ngontrol rasa. Kenapa sepenting itu? Karena seberapa halus atau kasarnya bubuk kopi, itu langsung nentuin seberapa cepat air bisa lewat. Dan itulah kunci utama buat ngontrol rasa kopinya.
Nah, spektrumnya itu luas banget. Di satu ujung kita punya gilingan yang super duper halus. Kayak tepung, itu buat kopi Turki. Geser dikit ke tengah, ada gilingan yang lebih halus buat espresso. Makin ke kanan, gilingannya makin kasar. Ini biasanya buat metode seduh yang butuh waktu lama, kayak French press atau cold brew. Beda metode, beda ukuran gilingan. Terus gimana kalau ukuran gilingannya salah? Nah, ini nih, pertanyaan yang dihadapi barista setiap hari, setiap jam. Cuma satu klik aja di mesin grinder itu bisa mengubah kopi dari yang enak banget jadi nggak bisa diminum. Jadi, gimana mereka tahu kalau ada yang salah? Dan yang lebih penting, gimana cara benerinnya? Disinilah sains ketemu sama indera perasa. Barista itu punya semacam buku panduan di lidah mereka. Gini cara kerjanya. Kalau kopi rasanya pahit atau sepat, itu artinya over-extracted. Airnya kelamaan bersama si kopi. Solusinya, gilingannya dibikin lebih kasar, biar airnya lewat lebih cepat. Sebaliknya, kalau rasanya asam, lemah, atau encer, nah itu under-extracted. Solusinya, gilingan dibikin lebih halus. Jadi, lidah si barista yang ngasih perintah ke tangan mereka buat ngatur mesin. Seni merasakan, sains yang menyesuaikan. Keren ya? Oke, kita lanjut ke ritme di meja bar. Sekarang kita geser sedikit dari detail satu cangkir kopi ke gambaran besarnya. Gimana caranya semua standar ini dijaga waktu lagi rame-ramenya pesanan datang non-stop? Jawabannya ada di alur kerja atau workflow yang efisien. Alur kerja mereka ini udah kayak tarian yang dilatih berulang-ulang. Setiap langkahnya udah diatur biar efisien. Terima order, siapkan cangkir, giling kopi sesuai pesanan, ini penting, biar fresh. Terus tamping atau dipadatkan, baru diekstraksi. Setelah itu baru susu, racik, dan sajikan. Sistem inilah yang bikin kecepatan dan kualitas bisa jalan barengan, bahkan pas lagi antre panjang. Tapi bukan cuma alur kerja yang utama aja. Ada juga tugas-tugas kecil tak terlihat yang justru jadi pembeda. Hal-hal kayak gini nih, bersihin steam wand tiap kali habis dipakai. Bukan cuma biar bersih, tapi biar rasa susu di kopi berikutnya nggak kecampur. Lap meja bar, bilas portafilter tiap habis bikin kopi, dan sebagainya. Justru detail-detail super disiplin inilah yang membangun kualitas dan kepercayaan. Masuk ke bagian terakhir, menutup siklus. Nah, saat hari mulai berakhir dan pelanggan terakhir pulang, kerjaan barista itu belum selesai loh. Proses penutupan ini sama pentingnya dengan ritual pembukaan di pagi hari. Ini soal menutup siklus hari ini, dan pada saat yang sama mempersiapkan kesuksesan buat besok. Prosedur tutupannya pun detail banget. Mesinnya nggak cuma dimatiin, tapi di backflush lagi, tapi kali ini pakai deterjen khusus buat ngelunturin semua minyak kopi yang nempel seharian. Semua alat dicuci, semua meja dibersihkan dan disanitasi. Tujuannya apa? Biar barista shift pagi besok datang ke kanvas yang bersih, siap untuk memulai semuanya dari awal lagi. Jadi kesuksesan besok itu disiapin dari malam ini. Dan inilah intinya. Rutinitas penutupan hari ini adalah fondasi untuk kopi sempurna esok hari. Jadi, konsistensi itu sama sekali bukan kebetulan. Konsistensi adalah hasil dari sebuah siklus yang gak pernah putus. Persiapan, eksekusi, lalu pembersihan. Semua dilakukan dengan standar yang sama tingginya setiap hari. Nah, setelah kita ikutin perjalanan dari pagi sampai malam, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi, secangkir kopi sempurna di depan Anda itu sebuah karya seni atau kemenangan sains? Kita udah lihat ada angka-angka, tekanan, suhu yang super presisi. Tapi kita juga lihat ada indera perasa yang jadi juri dan tangan terampil yang meracik semuanya. Mungkin jawabannya bukan salah satu. Mungkin kopi yang sempurna itu justru harmoni antara keduanya, di mana disiplin sains yang ketat malah memberikan kebebasan bagi sang seniman untuk menciptakan mahakaryanya.